Subtema 3, Pertumbuhan Hewan, Pembelajaran 6. Setelah kemarin membahas kupu-kupu dan katak, sekarang kita akan membahas nyamuk. Nyamuk memiliki daur hidup seperti hewan yang lainnya. Berikut ini kita akan menyimak daur hidup nyamuk. Yang pertama adalah telur nyamuk. Pada beberapa jenis serangga yang bertelur, memiliki tempat tersendiri untuk menyimpan telur-telurnya. Berbeda dengan kupu-kupu yang meletakkan telur pada bagian bawah helaian daun, maka nyamuk akan meletakkan telurnya di dalam air. Telur nyamuk bisa rusak dan mati apabila ada di luar air atau pada area yang kering. Kedua, jentik nyamuk. Setelah telur nyamuk menetas, maka daur hidup nyamuk yang selanjutnya adalah menjadi jentik nyamuk yang hidup di dalam air. Bentuk dari jentik nyamuk adalah layaknya benang yang memiliki warna hitam. Usia dari jentik nyamuk bisa mencapai 8 hingga 10 hari. Yang ketiga adalah pupa. Daur hidup nyamuk yang ketiga adalah fase pupa atau kerap juga disebut dengan kepompong. Seperti halnya jentik nyamuk, pupa juga tinggal di dalam air. Fase pupa berlangsung selama 1-2 hari, tergantung dari udara, suhu, dan juga predator. Fase selanjutnya adalah nyamuk. Nyamuk adalah fase yang paling akhir dalam hidupnya. Setelah menjadi nyamuk yang sempurna, dalam jangka waktu 1-2 hari, maka nyamuk bisa melakukan persiapan reproduksi pertamanya. Daur hidup nyamuk sangat cepat, sehingga populasinya yang ada di dunia sangatlah banyak. Apakah di rumah kalian ada banyak nyamuk? Apakah kalian sering digigit nyamuk? Beberapa nyamuk dapat menjadi penyebar penyakit yang mematikan. Berikut ada contoh penyakit yang disebabkan oleh nyamuk. Penyakit yang disebabkan oleh nyamuk adalah 1. Malaria, 2. Demam berdarah, 3. Chikungunya, 4. Demam kuning, 5. Filariasis. Ada 3 cara yang dapat digunakan untuk membasmi nyamuk. Di antaranya 3M, menguras, menimbun, dan juga menutup. Menguras dilakukan dengan cara menguras kolam serta penampungan air di sekitar rumah ataupun di dalamnya, sehingga dapat memutus rantai hidup larva serta jentik nyamuk. Menimbun dimaksudkan dengan menimbun barang yang bisa menampung air meskipun dalam jumlah sedikit. Termasuk di antaranya adalah kaleng kosong dan botol plastik. Yang ketiga adalah menutup. Caranya adalah dengan menutup tempat penampungan air yang ada di dalam maupun luar rumah. Menjaga kebersihan lingkungan adalah tugas kita semua. Kita harus saling mengingatkan untuk selalu menjaga kebersihan lingkungan. Menjaga kebersihan lingkungan perlu dilakukan agar dapat hidup nyaman dan sehat. Sekarang kita akan berlatih cara menyampaikan pesan. Coba kalian perhatikan gambar berikut. Apa yang kamu lihat? Kamu melihat seorang anak yang membuang sampah sembarangan. Saran yang harus kamu sampaikan adalah, ya, benar. Sebaiknya membuang sampah pada tempat yang telah disediakan. Membuang sampah sembarangan dapat menyebabkan lingkungan menjadi kotor dan menimbulkan berbagai macam penyakit. Selanjutnya, coba kalian amati gambar berikut. Di sekitar depan rumah tetanggamu banyak sampah juga kaleng berisi air hujan. Saran yang kamu sampaikan adalah, ya, benar, menghimbau warga masyarakat untuk menimbun sampah.
kaleng yang berisi air dapat dijadikan sarang nyamuk, sehingga dapat menimbulkan penyakit demam berdarah. Nyamuk senang tinggal di air yang tergenang. Nyamuk berkembang biak di media air. Sekali bertelur, nyamuk bisa menghasilkan ratusan telur. Jagalah lingkungan dan penampungan air di sekitarmu agar tidak dijadikan tempat berkembang biak nyamuk. Jagalah selalu kebersihan lingkunganmu untuk menjaga kesehatanmu. Selanjutnya, kita akan belajar cara menghitung dengan perkalian bersusun. Perhatikan cerita berikut. Sebuah rumah sakit setiap hari dikunjungi 130 orang pasien. Dalam waktu 3 hari, berapa banyak pasien yang mengunjungi rumah sakit? Banyak pasien dihitung dengan perkalian. Perhatikan perkalian 130 dikali 3 dengan cara bersusun berikut ini. 130 dikali 3 adalah: pertama, kalian harus mengalihkan bilangan terakhir, yaitu 0 dikali 3. Semua bilangan yang dikali 0 adalah 0. Berikutnya kalikan 3 dikali 3. 3 dikali 3 sama dengan 9. Selanjutnya 1 dikali 3 sama dengan 3. Maka hasil perkalian 130 dikali 3 adalah 390. Untuk mempelajari lebih dalam, kamu dapat meminta bantuan kepada orang tuamu.